Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Nah, perkenalkan nama Ibu Fira Nadia Putri. Di sini kita akan melaksanakan sebuah layanan, yaitu layanan bimbingan klasikal. Materi yang akan Ibu berikan yaitu tentang motivasi belajar. Sebelumnya, apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seseorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya, ada macam-macam motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tanpa harus dirangsang dari luar karena di dalam seseorang individu sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik, maka secara sadar akan melakukan kegiatan dalam belajar dan selalu ingin maju sehingga tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari luar. Motivasi dikatakan ekstrinsik bila peserta didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa termotivasi untuk belajar. Adapun peran motivasi belajar. Yang pertama, peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilalui. Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika ada dipelajari itu sedikit sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh anak tersebut. Yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. Seseorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya, adapun fungsi motivasi itu meliputi yang pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarah pada perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya sebagai motor penggerak dalam kegiatan belajar. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Yang pertama, tekun menghadapi tugas-tugas dan dapat bekerja terus-menerus sampai pekerjaannya selesai. Yang kedua, ulet dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, memungkinkan memiliki minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih sering bekerja secara mandiri. Yang kelima, cepat bosan dan dengan tugas-tugas rutin. Yang keenam, jika sudah yakin dapat mempertahankan pendapatnya. Dan yang terakhir, tidak akan melepaskan sesuatu yang telah diyakini. Dan adapun sering mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaiannya. Yang ketiga, kondisi siswa.
siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seseorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Adapun upaya membangkitkan motivasi belajar siswa, yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Dan yang terakhir, berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan dari siswa tersebut. Nah, itulah materi bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Jika ada Anda semua yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.